Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam video ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai tugas 1.2.H demonstrasi kontekstual modul 1.2, yakni membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Sebelum masuk ke dalam penggambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan, saya akan memulai dari mengenal nilai guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak yang harus tertanam dalam diri seorang guru penggerak dan harus senantiasa diaplikasikan dalam menjalankan tugas. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Nilai ini mengisyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, dan guru penggerak harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Yang kedua, nilai mandiri. Mandiri berarti berupaya memotivasi dan mendorong diri sendiri untuk belajar sepanjang hayat, senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak yang lain. Nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Nilai reflektif berarti guru senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, produktif, dan terus-menerus melihat dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dirinya. Nilai yang keempat adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Nilai yang kelima adalah nilai inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi misi bersama. Selanjutnya, mari kita mengenal peran guru penggerak. Terdapat 5 peran guru penggerak yang harus mampu diemban oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya kondisi yang berpihak pada murid dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa selain belajar keterampilan coaching, guru penggerak juga harus memberdayakan dirinya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesionalnya sendiri. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Secara sederhana, kolaborasi berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Artinya bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang saat dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif. Oleh karena itu, agar suatu inisiatif kolaborasi menjadi produktif, maka tiap anggota yang terlibat di dalamnya membawa sesuatu yang berkontribusi pada proses dan hasilnya nanti. Di sini guru penggerak harus membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Guru penggerak senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolahnya agar murid mereka sadar bahwa sebagai murid di saat ini, mereka juga adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi.
Agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan, guru penggerak perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Selanjutnya, gambaran diri saya setelah 3 tahun menjadi guru penggerak. Saya akan berpihak pada murid. Artinya, saya akan mengajar tidak mendikte tetapi menuntun, kemudian mendahulukan kepentingan murid, kemudian menuntun anak sesuai kodratnya, dan mengajar anak berdasarkan karakteristik anak dengan memperhatikan kebutuhan belajar, minat bakat, kondisi anak, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang akan saya lakukan sebagai bentuk penerapan dari guru yang berpihak pada murid, yang pertama, melakukan asesmen awal sebelum merancang pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai karakteristik individual murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar masing-masing murid yang dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, menerapkan pembelajaran disiplin positif untuk pembentukan karakter. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran berpusat pada murid dan pelibatan murid dalam semua kegiatan, baik dalam proses belajar mengajar, mulai dari merancang pembelajaran sampai pada tahap akhir. Kemudian gambaran diri saya yang kedua adalah mandiri, yang dalam hal ini pertama, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kompetensi diri, kemudian bertanggung jawab, kemudian memiliki potensi diri dan kepercayaan diri, kemudian terbuka terhadap perubahan, kritikan, dan saran atau masukan dari orang lain. Kemudian kegiatan yang akan saya lakukan sebagai bentuk penerapan dari guru yang mandiri adalah pertama, memperbanyak kegiatan literasi. Yang kedua, mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi seperti lokakarya, workshop, bimtek, webinar, dan lain-lain. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah, MGMP, PGRI, dan komunitas lainnya terkait pengembangan diri. Yang keempat, aktif dalam pemanfaatan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Dan yang kelima, aktif dalam kegiatan berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk menambah pengalaman belajar. Kemudian gambaran diri saya selanjutnya adalah reflektif, yang dalam hal ini senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Yang kedua, terus melakukan introspeksi diri. Yang ketiga, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan untuk selalu melihat dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Yang kelima, memiliki daya saing tinggi. Yang keenam, terbuka terhadap kritikan, saran, dan masukan. Kemudian kegiatan yang akan saya lakukan sebagai bentuk penerapan dari guru yang reflektif. Yang pertama, memanfaatkan hasil refleksi diri atau refleksi guru di setiap selesai pembelajaran dan konsisten dalam melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan umpan balik dari murid, refleksi murid setiap akhir pembelajaran dan konsisten meminta murid melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan hasil supervisi atasan dan rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran. Yang keempat, selalu meminta saran dan masukan dari rekan sejawat terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan. Gambaran diri saya selanjutnya adalah kolaboratif. Berarti, pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik, saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah. Dan yang ketiga, salin ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, contohnya orang tua murid dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan yang akan saya lakukan sebagai bentuk penerapan dari guru yang kolaboratif, yang pertama, bekerja sama dengan semua pihak pemangku kepentingan dalam segala kegiatan di satuan pendidikan. Yang kedua, aktif melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik, saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah. Yang keempat, secara khusus bekerja sama dengan rekan sejawat yang mengajar di mata pelajaran yang sama dalam merancang perangkat pembelajaran.
Yang kelima, aktif terlibat dalam dan berkolaborasi dalam semua kegiatan di sekolah. Dan terakhir, senantiasa mendorong dan memotivasi berbagai pihak, misalnya rekan sejawat, murid, orang tua, masyarakat, untuk aktif mengambil bagian dalam kegiatan di sekolah. Gambaran diri saya berikutnya adalah inovatif. Inovatif di sini artinya pertama, senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Yang kedua, pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi misi bersama. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Dan yang terakhir, fleksibilitas menghadapi perkembangan zaman. Kegiatan yang akan saya lakukan sebagai bentuk penerapan dari guru yang inovatif, yang pertama, merancang model pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka. Yang kedua, merancang perangkat pembelajaran sesuai karakteristik murid atau berdiferensiasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, pelaksanaan kelima berbasis kontekstual. Demikian pemaparan saya. Mari terus bergerak dan menggerakkan menuju perubahan untuk memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan.